Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita kembali dikejutkan dengan permasalahan homoseks atau LGBT kembali. Ada seorang artis terkenal yang mengundang pasangan gay ke dalam podcastnya sehingga hal itu menjadi viral dan menuai banyak kecaman dari masyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perilaku homoseks ini sebetulnya sudah jelas di dalam agama Islam, hukumnya adalah haram. Bahkan laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki juga termasuk perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Sesuatu yang dilarang di dalam Islam, tentulah karena hal itu memiliki dampak yang buruk baik terhadap pelakunya maupun orang lain di sekitarnya. Perilaku homoseks atau penyuka sesama jenis ini di dalam Al-Quran dikisahkan pertama kali dilakukan oleh kaum Sadum atau Sodom. Menurut penelitian, negeri Sodom yang pernah diluluhlantakkan oleh Allah ini terletak di tepi Laut Mati Yordania. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah di sana, mengajarkan tauhid, bertakwa kepada Allah, mengajarkan akhlak yang baik dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh para nabi atau utusan Allah. Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 161 hingga 166. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Atatuna dzukhrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di surat yang lain Allah ceritakan bahwa perbuatan homoseks ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat manusia terdahulu. Mereka tidak takut akan murka Allah, bahkan mereka menantang Nabi Lut agar Allah mendatangkan azab untuk mereka.
karena mereka tidak yakin dengan hal itu. Maka dikisahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 28-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal ini benar-benar mengundang murka Allah, sehingga Allah Ta'ala menghukum mereka dengan azab yang amat pedih, yang amat dahsyat, yang belum pernah diterima oleh kaum-kaum sebelum mereka, yaitu mereka diazab dengan suara yang amat keras dan memekakkan telinga. Kemudian diangkat dan dibaliklah negeri mereka. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 73 dan 74. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah kaum Sodom ini, sehingga membuat kita berhati-hati dari perbuatan tersebut dan sarana-sarana yang bisa menyeret kepadanya. Semoga Allah menjaga diri kita dan saudara-saudara kita semua dari perbuatan keji dan perbuatan yang bisa mendatangkan azab Allah ini. Dan tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sudah terjebak dalam perbuatan keji ini dibukakan pintu hatinya untuk segera bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.